Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kultum yang berjudul Ihsan dari kitab Madarijus Salikin karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ihsan disebutkan merupakan inti iman, ruh dan kesempurnaannya. Syarat ihsan di sini berdasarkan firman Allah dalam surat Ar-Rahman ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan ihsan oleh dengan ihsan. Syekh mengatakan bahwa hakikat ihsan ini hendaklah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau dapat melihatnya. Kemudian Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan ada 3 derajat ihsan tersebut. Yang pertama, ihsan dalam tujuan. Dijelaskan di sini, mengerahkan dari sisi ilmu, menguatkan dari sisi hasrat, dan membersihkan dari sisi keadaan. Nah, disebutkan di sini dalam rangka ihsan dalam tujuan ini harus dilakukan dengan 3 cara. Cara yang pertama, mengarahkan dari sisi ilmu, artinya mengikuti ilmu dan menjadikan keharusan serta terbebas dari hal yang dunia. Yang kedua, syarat yang kedua, menguatkan dari sisi hasrat, artinya membersihkan dari kotoran sehingga tidak ada kelemahan yang menyebabkan kita terhindar dari hal yang merusak ihsan itu sendiri. Cara yang ketiga, menguatkan dari sisi keadaan, yang artinya keadaan harus bersih dari noda dan kotoran. Semuanya tertuju kepada pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian derajat yang kedua ihsan tersebut, ihsan dalam berbagai keadaan. Artinya menjaga karena cemburu, ya, menutupi dari segala sisi dan membedahinya dari kenyataan. Jadi maksud menjaga karena cemburu maksudnya adalah menjaga keadaan itu agar tidak berubah-ubah, konsisten, istiqomah, berkesinambungan, ya, tidak kadang-kadang dan meninggalkan. Derajat yang ketiga, ihsan dalam waktu. Di sini maksudnya yaitu engkau tidak menghilangkan waktu yang ada, tidak menghadirkan seseorang dalam hasrat, dan menjadikan hijrahmu hanya kepada Allah. Nah, jadi mengoptimalkan waktu, kemudian menjadikan hijrah yang sesungguhnya. Di sini sebutkan Allah mempunyai 2 hijrah. Yang pertama, hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya hijrah kepada Allah dengan tauhid dan ikhlas, kepasrahan dan cinta, rasa takut, harapan dan ubudiyah. Yang kedua, hijrah kepada Rasul dengan cara patuh, tunduk dan taat kepada beliau, pasrah kepada hukum-hukum yang beliau ajarkan, kemudian menerima apa secara zahir maupun batin yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan pemaknaan ini kita menjadi orang-orang
memiliki kualitas ihsan dalam beribadah. Kita beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah, dan Allah pasti melihat kita, pasti memantau kita, pasti memelihara kita, dan pasti Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Kalau itu yang kita miliki, insya Allah ihsan kita akan berkualitas dan menjadikan ibadah kita khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dapat memiliki rasa ihsan ini sehingga kita terbebas dari noda-noda yang merusak ibadah kita. Kurang lebihnya mohon maaf, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah dari diri saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.